warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septa Rahadian. Saya adalah salah satu pengajar mata pelajaran sejarah di SMK Putra Indonesia Malang. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan atau menjelaskan sebuah metode di mana metode ini adalah metode yang sebenarnya sudah ada, tetapi beberapa waktu terakhir, beberapa tahun terakhir sangat jarang sekali digunakan. Metode ini adalah metode komik. Nah, sejarah itu perlu sebuah visualisasi, perlu sebuah gambaran agar siswa itu tertarik. Jadi tidak hanya textbook saja yang mereka ketahui. Ada sebuah visualisasi atau gambaran-gambaran mengenai kejadian-kejadian pada masa lampau sehingga mereka bisa tahu dan menjadi tertarik dengan kisah sejarah yang diceritakan. Nah, dalam pembelajaran sejarah, visualisasi ini memiliki peran yang sangat penting, di mana peran ini dapat memberikan pemahaman kepada siswa mengenai apa proses yang sedang terjadi pada masa lampau. Sehingga kita sebagai guru akan sangat mudah ketika ada media pembelajaran berupa komik tersebut, ya, sehingga proses transformasi ilmu itu bisa dengan mudah disampaikan kepada siswa atau peserta didik. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu dibuat sebelum kita membuat komik, yang pertama kita harus mencari sumber yang pasti, ya, mencari sumber. Nah, sumber ini bisa kita dapatkan melalui buku teks, ya, bisa melalui prasasti, bisa melalui hasil wawancara, di mana nantinya akan menguatkan cerita yang akan kita kisahkan pada komik online tersebut. Nah, seperti yang ada pada tampilan layar, di mana di channel YouTube saya sudah pernah saya unggah mengenai Malang Masa Awal. Adalah sebuah komik berbasis online, di mana komik ini bercerita bagaimana kondisi Malang pada masa awalnya. Malang pada masa awal sebelum ada peradaban itu seperti apa. Nah, ada visualisasi atau gambaran-gambaran mengenai kondisi alam, kondisi lingkungan yang ada pada masa itu, sehingga siswa menjadi tahu ternyata di Malang itu kondisinya dipenuhi oleh rawa-rawa dan sungai-sungai. Dan itu bisa kita visualisasikan sehingga mereka bisa flashback, dan mereka tidak hanya di angan-angan saja, mengenai gambaran Malang pada masa awal. Mereka tahu mereka tinggal di Malang, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana sejarah pada masa awal kota Malang itu berdiri. Sebelum ada peradaban, sebelum ada kerajaan Singhasari, sebelum ada kerajaan Kanjuruhan, sebenarnya bagaimana sih masa awal kota Malang. Nah, jadi nanti ketika sumber itu sudah kita peroleh, kita akan membuat sebuah aplikasi. Kita akan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone, ya. Di aplikasinya itu bernama ini, Ibis Paint, ya. Nah, aplikasi Ibis Paint ini adalah aplikasi yang digunakan khusus di HP Android. Meskipun agak susah, tetapi kita bisa belajar gitu loh. Kita bisa memvisualisasikan ide-ide apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam media pembelajaran kita tersebut. Nah,
Setelah proses gambarnya selesai, ya, proses gambarnya selesai, maka kita harus menggabungkan media gambar tersebut dengan narasi. Nah, di sini saya menggunakan software KineMaster. Nah, melalui KineMaster yang Gold, yang Pro, maka kita akan lebih mudah untuk mengedit atau menggabungkan, ya kan, gambar-gambar tadi yang sudah kita buat di software Ibis Paint tadi, kemudian kita masukkan ke KineMaster narasinya, sehingga didapatkanlah cerita yang akan kita tuangkan nanti di YouTube. Nah, setelah selesai di KineMaster, barulah kita unggah, ya, cerita bergambar tersebut tadi di channel YouTube kita, sehingga materi ini bisa diakses tidak hanya oleh siswa kita, tapi oleh khalayak ramai, khalayak umum juga bisa melihat karya kita. Sehingga selain kita berbagi informasi bagi siswa kita khususnya, maka kita juga bisa berbagi, bercerita bagaimana kisah Malang sebenarnya pada khalayak ramai. Nah, nanti di deskripsi ini, ya, kita bisa tambahkan di deskripsi ini mengenai tugas, juga kita bisa tampilkan di sini. Kemudian kita juga bisa tampilkan ini di Google Classroom dan sebagainya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.